Bawah. Halo, assalamualaikum. Ini Kembali. buat teman-teman muslim ya, kalian udah tahu belum? Oh, aku yang ini aja. Udah mulai buka ya, Mas. Kamu agak kesini, Mas. Agak kesini. Kesini dikit. Dikit. Oke. Nah, yuk. Kamu kurang kesini. Maju lagi sini. Maju. Nih. Nah, ke belakang. Halo kakak semua, selamat bergabung kakak semua. Ya seperti biasa ya di hari Selasa ini kita akan adakan talk show lagi. Episode keempat kali ini bersama dengan Dr. Erna. Episode kali ini kita akan membahas seputar asam lambung dan juga asam urat kakak semua ya. Mungkin kakak semua yang mau bertanya terkait dengan asam lambung, asam urat, atau penyakit-penyakit lain, boleh banget ya kakak langsung ketikkan di kolom komentar ya kakak semua. Halo, sampai kembali bertemu dengan saya, Dr. Ena Cipta, dari Klinik Herbal Kebun Kita. Ayo, teman-teman. Udah diundang kan tadi? Udah. Yuk, kamu mulai tanya. Belum ngumpul nanti. Mungkin sambil di grup kali Bu. Udah, Di grup asam ada. udah tak share tadi pagi. Kamu nanya-nanya dulu kali apa? Belum ada yang ngumpul? Belum. Live udah dipanggilin. Udah. Halo Kak Lucia, selamat pagi Kak Lucia. Selamat berjumpa lagi dengan kita di hari Selasa ini. Kita akan ada talk show hari ini, talk show rutin kita di setiap hari Selasa dan Jumat. Nah, kali ini kita akan temanya membahas tentang asam lambung dan juga asam urat ya. Boleh mungkin untuk Kak Lucia mungkin yang mau bertanya tentang asam urat ataupun asam lambung ataupun penyakit-penyakit lain juga boleh langsung kita akan diskusikan di sini bersama dengan Dr. Erna Cipta ya, semua. Kak Lucia kan ikut grup berapa? Kalau Ikut anggota grup kan? Grup Aslam ya? Grup berapa, Kak? Apa masih di ini ya? Masih di kelas jurus? Selamat pagi Mas, selamat pagi dokter. Selamat pagi. Selamat pagi Kak Lucia. Salam sehat untuk Kak Lucia ya. Salam sehat. Kak Lucia dari ikut grup Aslam? Kamu kesini nggak apa-apa, aku mundur lagi. Lagi mukamu biar nggak tahu ke pinggir. Oke. Masih di kelas jurus. Oh, masih di kelas jurus ya? Oke, kita diskusi di sini aja ya. Kelas jurus belum dibuka. Habis ini nanti saya buka tanya jawab karena materi udah selesai. Teman-teman diajak ya. Ya, terima kasih. Halo. Halo kakak semua, selamat pagi, selamat bergabung. Ayo, yang mau tanyakan yang di kelas jurus, ayo tanya apa, ayo. Boleh mungkin ya kakak semua, boleh dibantu share-share-nya supaya lebih banyak lagi yang tahu informasi seputar kesehatan yang pagi ini akan kita sampaikan, yaitu seputar asam lambung dan juga asam urat. Kamu nanya aja. Aku nerangin asam lambung. Asam lambung dulu. Oke, mungkin kita akan pemanasan dulu ya dok ya. Gitu. Mungkin boleh dijelaskan kembali mungkin dok asam lambung itu apa sih mungkin untuk orang awam gitu ya sebagai orang baik. awam gitu. Oke, tunggu ya. Tunggu sebentar. Sudah ada berapa yang datang? Sudah ada 4 yang stay. Yang stay. Ya. Tunggu ya teman-teman. Ayo kenalan dulu siapa 4 ya. Mbak Lucia. Siapa lagi? Siapa lagi? Ayo kenalan. Mbak Lucia, siapa lagi Mas? Kita dua. Kemarin gak ini. Nanti langsung bilang tak iklankan ya. Iya. Itu kayaknya berpengaruh. Halo. Halo Kak Dahlia, selamat pagi. Oh, datang Kak Dahlia ya. Ini dari grup Asam Lambung juga ya. Grup jurus. Kak Dahlia ya baru masuk grup. Mas, nanti boleh tanya ini. Ya. Tapi jangan satu-satu. Bisa juga tapi nggak akan menjelaskan sih apa itu manfaatnya. Ya.
Mm-mm. Yuk, ayo kalian bertanya. Ayo, kalau nggak ada yang bertanya, Mas Hardi aja yang nanya aku. Boleh mungkin ya kakak semua yang punya pertanyaan terkait asam lambung ataupun asam urat atau penyakit-penyakit lainnya juga boleh ya kita diskusikan bersama mumpung ada dokter Erna. Jadi jawabnya juga bisa lebih cepat ya dok, lebih interaktif dibandingkan dengan di grup. Dibanding ngetik, kutulis. Ngetik itu menghabiskan waktu banyak. Kalau ngomong langsung kalian akan lebih enak. Jadi kita diskusi aja di sini. Jadi nanti kita penjelasan lebih lanjutnya kalau di grup seadanya ya. Kalau di sini saya bisa menjelaskan lebih tuntas pemahaman tentang tata laksana asam lambung dan penyakit lainnya termasuk asam urat. Oke, boleh dok. Mungkin tadi kita pemanasan tadi ya dok. Mungkin apa sih asam lambung itu kalau di mata kedokteran kita kan sebagai orang awam gitu. Mungkin apa sih asam lambung itu dok di mata kedokteran? Asam lambung itu sebetulnya enzim teman-teman, suatu enzim asam klorida HCl ya dia, asam klorida dengan pH 2 yang memang sifatnya sangat asam. Jadi kalau terkena tubuh kita, terkena kulit kita rasanya akan tajam bahkan membuat lecet. Nah, Tuhan ciptakan itu tujuannya adalah untuk satu mensterilkan makanan yang masuk ke dalam perut. Jadi dia akan dikeluarkan ketika makanan masuk ke dalam perut. Oleh karena itu wajar ketika kita puasa, kita menjadi lebih enak kan perutnya. Karena asam lambungnya tidak dikeluarkan. Jadi asam lambung itu secara normal akan dikeluarkan ketika kita makan. Itu pertama. Kedua, dia itu akan ngoprak-oprak enzim-enzim lain untuk siaga. Siaga mencerna makanan yang masuk. Enzim lipase, pepsin, dan lain-lain itu amilase, dioprak-oprak, ayo siap-siap dong, ini udah ada makanan yang mau masuk. Yang ketiga, dia itu juga mempersiapkan lambung untuk peristaltik, bergerak untuk mencerna untuk blender. Nah, itu manfaatnya. Oleh karena itu, teman-teman bisa bayangkan kan, seandainya asam lambungnya dipumpet pakai H2 blocker, seperti ranitidin, yang tidin, atau menggunakan yang prasol, zol seperti omeprazol, lansoprazol dan lain-lain. Itu membuat asam lambung tersumbat. Padahal Tuhan menciptakan asam lambung sedemikian banyaknya manfaatnya, tujuannya tadi. Kalau disumbat terus-menerus, kira-kira nih teman-teman ada efek sampingnya enggak? Bahaya kan? Nah, oleh karena itu gunakanlah obat dalam batas yang wajar semestinya. Tetapi untuk menyembuhkan, gunakanlah yang sifatnya meregenerasi sel, memperbaiki sel. Maka gunakanlah bahan-bahan alami, herbal, dan makanan sehat. Itu nggak bisa dilepaskan loh teman-teman. Oke, satu paket komplit itu. Iya, coba tanya lagi. Oke, mungkin tadi sedikit membahas ya tentang makanan-makanan sehat gitu ya. Mungkin apa sih yang baik dikonsumsi untuk bagi penderita asam lambung gitu makanannya. Nah jadi kalau tadi dibilang paket komplit, kenapa? Karena dua-duanya ini enggak untuk penderita asam lambung, untuk yang sedang sakit, dua-duanya ini wajib dilakukan. Kalau kalian hanya mengandalkan makanan saja, maka perjalanannya sangat pelan. Dia tidak cukup komponen atau senyawa untuk membangun kembali lambung yang sehat. Tidak cukup hanya dengan makanan sehat saja. Tapi kalau kalian sambil menggunakan herbal, maka komponen senyawa alaminya akan lebih dari cukup. Memang Tuhan ciptakan herbal itu untuk mengobati orang yang sakit. Dan karena senyawanya sangat banyak, ibaratnya seperti kalau kita makan kencur, cukup sehari satu ruas. Tapi kalau kita samakan dosisnya dengan bayam, jadi satu mangkok, itu malah tidak mungkin kan. Tidak meracuni tetapi rasanya menjadi luar biasa. Jadi itulah bedanya herbal dengan makanan sehat. Herbal itu seperti jalan tol. Kalau herbal seperti jalan kampung ya. Alternatif. Nah, jadi gitu teman-teman, nggak bisa dipisahkan. Kecuali kalian udah sehat. Kalau kalian udah sehat, maintenance, maka gunakanlah makanan sehat saja udah cukup. Orang yang tidak sakit ingin menjaga kesehatan, hiduplah sehat. Salah satunya dengan makanan sehat. Menjawab nggak nih pertanyaanmu? Oke, mungkin tadi contoh mungkin ya Bu Dokter. Contoh makanan yang baik dikonsumsi mungkin dari buahnya atau sayur. Oh, makanannya.
Intinya ketika kalian makanan sehat adalah jangan lupakan sayuran dan buah. Intinya itu. Oke. Kenapa? Karena sayuran dan buah itu sumber serat, sumber vitamin mineral, sumber fitokimia. Ini yang jarang banget disebut. Pasti kalian nanya nih, fitokimia itu apa sih? Sayuran dan buah? Memang fitokimia ada di sayuran, tidak hanya di herbal. Oh, ada dong teman-teman. Fitokimia itu senyawa kimia dalam jumlah kecil yang terdapat pada tanaman. Pada sayuran memang lebih sedikit dibandingkan pada herbal. Herbal, ya. Tapi bukan berarti tidak ada. Ada senyawanya. Misalnya kayak teman-teman pernah mendengar ini enggak? Sebentar. Antosianin. Nah, antosianin itu adalah suatu senyawa untuk pewarna pada sayuran dan buah. Sifatnya dia memiliki sifat antioksidan. Jadi kalau kalian makan buah-buahan atau sayuran yang berwarna merah, berwarna orange, yang warnanya lebih tajam, antosianinnya semakin banyak. Kebanyakan antosianin itu membawa warna merah, ungu. Apel gitu. Ya, kayak apel merah, terus kol ungu, buah naga yang merah, itu antosianinnya banyak. Itu salah satu loh, ribuan senyawa di dalam buah dan sayur. Itu hanya salah satu yang saya sebutkan dan yang saya tahu. Karena memang penelitian luar biasa banyak. Nah, antosianin ini sifatnya anti kanker, juga antioksidan. Ya, dari warnanya. Nah, kalau warna kuning, kayak kurkumin, itu memang mengandung banyak beta karotin. Sesuatu yang warnanya kuning dan orange, itu artinya beta karotinnya tinggi. Beta karotin di dalam tubuh akan dirubah menjadi vitamin A. Vitamin A yang aktif. Dan itu manfaatnya juga luar biasa. Seperti teman-teman ingat vitamin A untuk apa? Mata. Ya. Kesehatan mata. Makanya kalau kalian sudah ada gangguan mata, coba aja ngejus vitamin wortel rutin. Itu sudah sangat membantu. Kalau berat, baru gunakanlah herbal. Atau pakai akupunktur. Tapi sebetulnya gaya hidup sehat itu sudah, sebelum kita berat kan sakit sudah memberikan alarm. Enggak ujuk-ujuk sakit kan? Ketika dalam tahap alarm, cobalah kalian manfaatkan makanan sehat untuk menjaga dan perbaiki kesehatan kalian. Ayo, ada yang bertanya enggak? Ada enggak bertanya enggak, Mas? Ada mungkin ini. Oke, mungkin dari Kak Neng Nia nih ada pertanyaan. Kak Neng Nia. Kak Ning Nia. Dok, saya mau tanya dok, ciri-ciri radang usus apakah BAB panas, buang angin panas itu termasuk gitu? Ya. Untuk radang usus. Radang usus, berarti letaknya peradangan di usus. Usus itu letaknya di mana? Di bawah lambung. Sesuatu yang terjadi di usus pasti akan dibuat lewat BAB. Tapi sesuatu yang terjadi di lambung maka akan dimuntahkan dengan rasa mual dan muntah. Tapi kalau mencret, sembelit itu udah urusannya usus. Nah, panas menandakan ada peradangan. Peradangan itu suatu tanda peradangan biasanya ada rasa panas, kalau dilihat warnanya lebih merah atau hiperemi, kemudian bengkak. Biasanya bengkak. Makanya kalau teman-teman yang terkena asam lambung suka mengganjal itu terjadi pembengkakan karena terjadi peradangan. Tapi dengan membaiknya tubuh kita, peradangan itu juga hilang. Nah, jadi kalau bengkak pada usus besar mungkin nggak kerasa ya, Mas? Ya, mungkin hanya sedikit sembelit jadinya kan? Ya, agak susah mungkin ya. Ya, agak susah untuk peristaltik karena ada bengkak kan. Tangan kita yang bengkak aja nggak bisa gerak kan? Ya. Coba deh kalau tangan kita bengkak, agak susah dan sakit. Nah, itu yang terjadi peradangan usus. Nah, salah satunya itu panas, bengkak, merah. Kalau di kolonoskopi akan kelihatan merah. Tanda lain bisa berkelanjutan menjadi berlendir. Berlendir itu artinya lendir itu imun tubuh. Salah satu faktor imun tubuh kita adalah lendir. Seperti air liur kita. Air liur atau mungkin ingus. Itu semua sebetulnya faktor imun kita. Ketika di situ ada makhluk lain atau makhluk berbahaya, maka lendir itu akan dihasilkan dengan banyak. Ingus jadi banyak berarti mikroba berbahayanya ada di hidung. Makanya ingusnya jadi lebih banyak. Ingusnya ada di tenggorokan, berarti di situ ada benda senyawa yang dianggap musuh, sehingga imunnya, lendirnya keluar dari tenggorokan. Nah, kalau keluar dari usus ya jadilah BAB kita berlendir. Itu berarti ada masalah dengan ususnya. Setelah berlendir, diare, ditambah lagi nanti pendarahan. Mudah-mudahan nggak sampai pendarahan.
Dan biasanya sebelum sampai ke usus, Mas, itu didahului dulu dari saluran cerna atas. Apa itu saluran cerna atas? Berarti dari mulai lambung. Lambung. Saluran cerna atas itu lambung, usus halus, baru usus besar. Sebelum sampai ke usus besar, biasanya lambung kena dulu, tapi kalian biasanya mengabaikan. Obat itu, betul. Mungkin diobati sudah ada usaha, tapi hanya melulu 100% dengan obat. Ingat, obat itu hanya mengurangi gejala, tidak meregenerasi sel, tidak memperbaiki sel. Sehingga Anda nyaman, merasa enak. Ya, bagaimana nggak enak? Asam lambungnya dibumpet, dindingnya dilapisi sukralfat, sehingga makan ada asam lambung berlebih pun tidak terasa pedih. Karena ditutup, dilapisi. Tapi ingat, itu mengganggu penyerapan. Anda nyaman, tapi sebetulnya di situ terjadi gangguan metabolisme tubuh sempurna. Merembet kan? Karena nggak ada daya tahan tubuh. Imun itu butuh apa? Butuh fitokimia, butuh vitamin, mineral. Itu semua tidak terserap dengan baik. Akhirnya tidak punya imun, kuman atau sesuatu yang dianggap jahat tadi menyerang ke bawahnya. Infeksi ke bawahnya atau menyebabkan peradangan di bawahnya karena usus tidak memiliki kekuatan imun yang cukup untuk bertahan. Usus halus dulu kena. Biasanya kalau usus halus itu sakitnya sekitar puser, bawah perut gitu sedikit ke bawah perut, sekitar puser, terus turun lagi usus besar. Kalau udah ke usus besar, biasanya ada gangguan BAB sembelit dulu, susah kentut, atau sebaliknya kentut terus, diare terus. Sekali keluar panas karena memang ada peradangan, atau terjadi lendir yang banyak, atau terjadi peradangan. Tapi jangan takut, itu bisa kok. Itu pasien kita kan banyak banget ya, Mas Herdi. Iya, betul. Banyak banget. Intinya kalian nurut dengan program yang saya berikan. Dan ini bukan penyakit flu yang 5 hari sembuh. Ini penyakit membangun sel lambung. Membangun rumah aja berapa tahun coba? Ada prosesnya gitu. Iya, ya rumahnya kalau kecil cepet. Ini usus tuh 10 meter loh panjangnya. 7-10 meter panjang usus kita, gila nggak? Dari sana sampai ke depan itu. Panjang banget kan? Itu dibangun selnya. Yang rusak dibangun dikit-dikit, itu butuh waktu yang lama. Oleh karena itu kalian harus sabar dan konsisten. Konsisten dan sabar, itu kuncinya. Kalau sabar, konsisten, tidak ngeyelan, maunya sendiri, ya pasti gugur. Ilmu yang saya berikan itu benar adanya. Jadi kadang-kadang ada yang kalau saya makan ini nanti saya jadi nggak makan nasi, nanti saya jadi lapar. Padahal ya bagaimana orang kamu masih sakit? Mau sakit atau mau ngurusin lapar? Sembuhin dulu, nanti juga akan lapar, kenyang juga akan berjalan dengan normal. Gitu ya teman-teman. Ada yang mau nanya lagi? Oke, mungkin tadi mau ngomongin BAB panas gitu dok. Saya juga kemarin habis ngalamin gitu karena makan pedas. Apakah itu juga termasuk gitu? Ya gitu. Jadi karena habis makan pedas tiba-tiba panas banget. Nah, kecuali ada penyebabnya, kalian makan pedas. Jadi penyebabnya makanan pedas itu. Tapi kalau bukan makanan pedas, ya berarti karena ada peradangan. Kalau makan pedas, ya pedasnya itu. Ya memang begitu. Oh, berarti kalau memang peradangan dia nggak ada efek dari makanan. Nggak ada faktor resiko. Oke, mungkin itu tadi yang membedakan ya. Oke, mungkin ini ada dari Kak Lucia. Puji syukur dok, hari ini hari kelima minum Terama plus Madimun. Sudah ada perkembangan dok katanya. Aduh, apa itu? Kak Lucia itu namanya siapa sih? Bu Vera? Kak Lucia. Kak Lucia itu yang semana ya? Masih di kelas ya kak? Soalnya kalau di kelas itu namanya nama penerima kak, bukan nama orang aslinya. Nama penerimanya siapa? Aduh senang, udah hari keberapa ini minum? Ayo dong Kak Lucia cerita. Hari kelima, tapi katanya masih ada nyeri di belikat. Pagi masih tinggi asam, ada darah sedikit, tapi sudah berkurang. Ulangi. Nyeri masih ada di bagian belikat. Oke. Kalau pagi masih tinggi aslamnya, ada darah sedikit. Tapi darah di mana? Di tenggorokan atau di dubur? Di tenggorokan? Belum ada. Dia baru bilang ada darah dong, belum. Oke. Kak Lucia, kalau darah dari tenggorokan berarti tenggorokannya iritasi. Jangan dibiarkan. Bayangkan luka di tangan aja sakitnya luar biasa kan? Apalagi di tenggorokan. Percepat penyembuhan luka dengan jus lidah buaya. Jus lidah buaya biar lukanya cepat menutup. Jus lidah buaya, kemudian sebubuk cacing. Itu akan mempercepat penyembuhan luka, biar nggak kemana-mana. Kedua, dibantu dengan pola makan yang benar. Diet 211 harus rutin ya Kak Lucia.
tulang belikat sakit itu menandakan asam lambung masih meningkat. Nah, jadi kalau Kak Lucia mau tidur, minum teramah yang dikentalkan dulu. Lakukan afirmasi, "Hai lambung, hari ini aku mau tidur, aku sudah minum teramah, aku sudah minum minyak zaitun. Kita berdamai ya, kamu jangan keluar banyak-banyak, secukupnya sesuai kebutuhanmu. Dan besok kita bangun lebih enak lagi, dan aku bisa beraktivitas optimal, aku bisa beribadah dengan sangat khusyuk." Gitu ya. Pakai kata bismillah nggak apa-apa kalau Kak Lucia misalnya muslim. Bismillahirrahmanirrahim, hai lambung sambil diusul. Hari ini aku udah minum teramah, aku sudah makan makanan benar, aku mau tidur, mudah-mudahan tidurku nyenyak, kamu jangan keluar banyak-banyak, sesuaikan aja sesuai kebutuhanmu. Jadi kita selalu berdamai dengan situasi ya, jangan suka maksa, kamu jangan keluar, emang tiap malam pasti asam lambung akan keluar, orang normal juga begitu. Tapi jangan banyak-banyak, dan kita besok sama-sama sehat, bisa beraktivitas sambil ngelus-ngelus, sambil penuh kasih sayang. Kalau perlu lambungnya bacain Al-Fatihah dulu, itu akan jauh lebih baik. Gitu ya. Kak Lucia masih di kelas ya, namanya siapa sih? Kalau dari penerimanya namanya Samuel Wisnu. Oh, Pak Wisnu. Iya Pak Sama. Salam kenal ya Pak Wisnu. Ayo nanya lagi. Oke. Mungkin ini tadi Kak Lucia nanya konsumsi jus lidah buaya, tapi masih ada rasa pahitnya, mungkin cara menghilangkan rasa pahitnya itu gimana? Nggak bisa ya Ibu. Pahit itu dari tanaman, bersifat obat. Dia bersifat antiseptik dari golongan alkaloid. Nggak apa-apa, nggak mematikan, nggak meracuni. Mungkin agak kurang nyaman ya, kurang nyaman. Tambahkan sedikit garam, jangan lupa. Tambah madu imun, jangan lupa. Yang perlu ditambahkan lagi biar nggak ada pendarahan lagi, tambah dengan bubuk cacing. Oke. Ada pertanyaan lagi? Ya Dok, saya sudah polmak. Ini siapa Mas? Ini Lucia ya, tadi dia bilang sudah pola makan sehat. Bu Lucia udah minum teramah berapa minggu? Berapa hari? Tadi 5 hari. Oh, udah 5 hari, tapi udah banyak perubahan ya. Alhamdulillah. Oke, mungkin ada lagi ini dari Kak Dahlia. Ya, Mbak Dahlia. Pagi Dok, untuk metode 211 jika bebek kurang bisa diterapkan tidak? Terus untuk yang tidak ada kantong empedu, bagaimana cara konsumsinya? Apakah sama? Diet 211 tidak ada urusannya dengan berat badan kurus atau berat badan gemuk, tapi adalah urusannya dengan membangun saluran cerna yang sehat. Gemuk sama langsing itu nanti kalau saluran cerna sudah sehat. Baik. Semua kesehatan berawal dari pencernaan. Jangan-jangan Kak Dahlia juga kurusnya gara-gara pencernaannya jelek kan? Kalau pencernaannya jelek, maka kita fokus ke pembangunan saluran cerna. Nggak ada urusannya dengan berat badan. Nanti kalau saluran cernanya sudah sehat, itu sudah otomatis berat badan akan naik dan kamu akan bisa kesulitan menghentikannya. Jadi fokus ke pembangunan saluran cerna sehat. Itu yang harus kita pegang minimal 3 bulan bersama 3 sekawan, diet 211, malah sekarang 4 sekawan. Kalau ada riwayat tipes, Mbak Dahlia pernah punya riwayat tipes ya. Kalau ada punya riwayat tipes, pakailah 4 sekawan. Karena bakteri itu sebetulnya selalu ada, cuma dia akan racunnya itu dia menghasilkan metabolit toksin. Toksin yang akan memperburuk homeostasis atau ekosistem lambung kita atau usus kita. Nah, oleh karena itu harus kendalikan kuman ini. Memang kalau dicek lab mungkin normal karena memang belum mencukupi jumlahnya. Masih di bawah ambang. Masih di bawah. Tapi ingat dia mengeluarkan toksin dan bekas orang sakit belum terbangun dengan sempurna itu akan mudah banget untuk terkena penyakit lain. Rontok kembali. Oleh karena itu saran saya gunakanlah 4 sekawan, tambah minyak zaitun. Loh kenapa? Oh iya, apalagi ada kantong empedu. Minyak zaitun masuk ke dalam tubuh itu tidak menggunakan lipase. Sedangkan lipase itu akan bekerja jika ada asam empedunya. Asam empedu tidak ada, lipase tidak optimal, maka lemak-lemak susah dicerna. Lemak apa yang mudah dicerna adalah lemak mentah yang baik, yaitu minyak zaitun atau VCO. Tapi saran saya zaitun dulu. Minumlah mau tidur. 1-3 sendok makan. Jadi kita tetap terpenuhi semua nutrisi kita.
protein kena, karbohidrat kena, vitamin dan mineral kena. Cuma saran saya kalau parah banget karbonya istirahatkan dulu. Dikurangi dulu gitu. Kalau perlu diistirahatkan, nggak usah pakai karbo, tapi sayuran buah, protein, dan lemak. Oke, Mbak Dahlia sehat. Pokoknya harus konsisten, jangan berhenti. Nanti akan saya sharekan teman kita di grup yang sudah habis 29 toples Teramah. Tapi Teramah saja loh ya, tidak pakai 3 sekawan. Hasilnya udah luar biasa bagus. Dan beliau pengen betul-betul pulih, mau menggunakan 3 sekawan dan baru beli. 29 dibagi 3 berapa Mas? 9 bulan. 9 bulan dia menggunakan. Dan sangat rutin, hasilnya luar biasa bagus. Karena beliau seorang bapak-bapak pekerja keras dan dia merasa saya harus sehat. Tapi perlu teman-teman ketahui, ada riwayat teman kita yang sudah menggunakan 20 botol herbal. Iya, 20. 17 box olahan pati irut itu tidak membaik. Jadi kalau teman-teman 29 toples itu sudah sangat baik dan harganya sangat terjangkau. Karena setahu saya memang Teramah paling murah di kelasnya dengan jumlah yang paling banyak ya. Iya, dengan ukuran yang paling besar, terus harga yang paling murah. 20 botol itu udah berapa juta itu, sama itu juga tidak membaik sampai pasrah. Nah, mudah-mudahan tidak dengan pemakai Teramah dan 3 sekawan. Saya pengen banget, makanya saya selalu kan meminta kalian harus disiplin 3 bulan saja, tapi untuk seumur hidup 3 bulan saja. Untuk seumur ikutilah tip-tip dari saya. Itu udah 9 kalau udah habis 9 toples, 29 toples selama 9 bulan, itu artinya makanannya pasti udah bisa berpantang, sudah nggak cemas, sudah bisa makan pantangan. Ingat ya, yang dikatakan sembuh ketika kalian kenapa? Saya punya ide nge-videoin live kayak gini. Jadi kalau lagi live yang sama ibu, saya langsung upload di TikTok, ikuti live sekarang gitu. Boleh, ikut. Kamu memang punya ide. Oke, udah. Udah bisa. Ditutup kecil lagi. Ditutup lagi, Mas. Agak dikit maksudnya. Iya, agak dibuka sih. Kerasa dingin nggak? Halo teman-teman, kita mulai tadi terganggu ya sinyalnya ya? Iya, sinyal ada masalah. Yuk, tanya lagi. Kalau kalian nggak tanya, saya nggak bisa menjelaskan. Mas Herdi juga boleh tanya. Boleh. Dok, paket herbal buat aslam. Oke, mungkin untuk Kafiah ya, Kafiah. Herbal buat aslam bisa banget Kafiah menggunakan Teramah 3 sekawan ya untuk Kafiah buat asam lambung. Nah, 3 sekawan itu apa sih? 3 sekawan itu ada 1 toples Teramah, ada 1 botol madu tanimun dan 1 toples garam magnesium. Nah, ini udah lengkap banget. Teramahnya ini dia adalah sebagai jamunya, madu tanimunnya ini sebagai bahan probiotiknya, dan garam magnesium ini sebagai asupan elektrolitnya. Nah, kenapa kita butuh garam? Karena Ada kursi. Bagi penderita asam lambung itu penyerapan mineralnya, penyerapan nutrisinya itu sangat kurang. Jadi kita bantu dengan tadi garam magnesium kakak semuanya. Nah, terus ada juga kita paket lagi yang lebih lengkap, itu 4 sekawan dengan tambahan bubuk cacing kawan-kawan semua. Nah, bubuk cacing itu banyak banget manfaatnya. Dia sebagai antibiotik, anti radang, melancarkan peredaran darah, melancarkan pencernaan,
Terus juga yang paling keren dari bubuk cacing ini, dia juga sebagai anti tumor, teman-teman. Dia punya senyawa khusus untuk melawan tumor. Jadi ini sangat baik banget untuk Radang usus. radang usus, juga sangat baik untuk regenerasi sel baru gitu ya, teman-teman. Boleh mungkin untuk Kavia kalau mau pesan Teramah tadi, Teramah 3 sekawan, itu ada di TikTok Shop kita. Kavia bisa cek di profil kita, di keranjang kita sudah ada di Teramah 3 sekawan, dan ada 4 sekawannya juga bisa Kavia. Boleh langsung aja cek di profil kita, di keranjang kuning kita ya Kavia. Ini beberapa pelanggan kita melaporkan bahwa ternyata ini berbeda dengan yang ada di apotik. Ya. Khasiatnya katanya sangat terasa ini, dan ini bikinnya lama loh Kak. Kita itu bikinnya lama banget karena mengandalkan sinar matahari. Terus di oven sebentar dan kemudian baru kita bubuk dan kita bikin dengan saset. Jadi tapi semuanya 100% adalah alami, masih bubuk murni, tidak ekstraksi. Dan proteinnya jadi tinggi. Ya, karena tadi Kolagennya. lewat pengeringan matahari. Ya, pengeringan matahari dan tidak diekstraksi. Ekstraksi itu maka akan melewati, tidak bisa mengambil protein. Okay. Tapi ketika kita bubuk, kita keringkan, itu masih ada proteinnya, kolagennya masih ada. Selain tadi senyawa-senyawa yang lain, Dan dari riset ternyata kekuatan antibiotik pada bubuk cacing itu setara dengan chloramphenicol. Nah, teman-teman kan tahu chloramphenicol itu adalah obat pilihan untuk tipes. Iya, Chloramphenicol itu pilihan obat untuk tipes, dan ini ternyata memiliki antibiotik sekuat itu. Tapi ingat, ini bukan hanya untuk radang usus tadi saya bilang. Sebetulnya yang udah GERD, yang apalagi yang berdarah ya, yang udah pendarahan, yang suka darah harus menggunakan bubuk cacing supaya kekuatannya lebih cepat. Kita kadang-kadang kecepatan dengan regenerasi sel. Semakin cepat semakin bagus. Sehatnya juga semakin cepat gitu. Oke. Boleh mungkin kalau semua ya, untuk cara pembeliannya bisa cek di profil kita. Kakak bisa langsung cek di TikTok Shop kita, sudah ada di situ. Untuk teramahnya, teramah satuan, satu toples ini beratnya 300 gram. Ini bisa digunakan 7-10 hari pemakaian. Harganya cukup terjangkau dibandingkan dengan merek-merek lain. Harganya di 89.000 aja. Nah, kakak juga bisa bundling produk dengan ada madu hutan imun. Dengan duo combo ini, dia harganya di 225.000 aja. Dan tadi saya bilang 3 sekawan. 3 sekawan itu harganya cukup di 250.000 aja kakak semua. Dan ditambah lagi kalau paket lengkapnya 4 sekawan, itu cukup di 300.000 aja. Teman-teman. Nah ini, teman-teman, apa sih ini bedanya sama Himalaya? Ini garam lokal, tapi yang diproduksi memang untuk tinggi magnesium. Jadi pembuatannya itu memang diproduksi tinggi magnesium dan sedikit rendah natriumnya. Manfaat magnesium itu luar biasa. Jadi ada 4 elektrolit yang utama di tubuh kita: natrium, magnesium, kalium, dan klorida. Termasuk kalsium ada juga ya. Nah, magnesium ini manfaatnya luar biasa. Pada penderita MAH itu kan suka keliengan, sempoyongan, lemes. Coba ditotol pakai garam magnesium di bawah lidah sehari sampai 6 kali boleh, dan untuk masakan apapun. Kalian bikin teramah aja tambahkan sedikit garam. Masak pakai garam juga. Ketika bikin jus juga bikin garam. Dok, kalau gitu bisa dong hipertensi? Enggak, yang hipertensi jadi normal banyak banget. Teman-teman kita yang hipertensi jadi normal banyak banget walaupun mengkonsumsi garam laut. Oleh karena itu garam magnesium ya, ini memang dari garam laut. Oleh karena itu teman-teman, jangan tinggal, sepertinya sepele dan harganya murah loh ini. Ini cuma 25 kan? 27 satuan, tapi kalau dalam 3 sekawan jadi 25. Ini sangat murah, sangat terjangkau, tapi efeknya luar biasa dan pemakaiannya nggak boros. Hanya setutul gitu aja, nggak banyak-banyak. Gitu. Kalian sakit gigi karena gangguan asam lambung, membuat iritasi pada gigi, kumur-kumur, pakai garam ini. Hasilnya luar biasa. Kemarin ada salah satu teman kita yang merasa di lidah langit-langitnya itu terasa kayak ada lemak-lemaknya gitu. Itu sensasi asam lambung. Beruntul-beruntul kayak lemak. Setelah kumur-kumur dengan ini jauh lebih baik. Sakit gigi jauh lebih baik. Radang tenggorokan
jauh lebih baik. Kumur-kumur pakai ini. Nah, kalau ditelan itu juga lebih baik lagi. Cuma kalau ditelan jangan terlalu asin ya, nggak nyaman jadinya. Tambahkan sedikit aja ke tiramah, ke makanan kalian, ke masakan kalian, itu membuat jadi lebih nyaman. Sebetulnya mudah kok kalau kalian ingin sehat, cuma butuh sabar dan konsisten. Yakin banyak banget dari pasien saya yang tertib, tapi ya harus tertib ngikutin, banyak banget yang berhasil. Ya nggak apa-apa sampai 9 bulan, daripada 9 bulan minum obat. Beberapa kasus menunjukkan mereka yang minum obat terus-menerus selama 1 tahun, asam lambung berubah menjadi radang usus. Artinya apa? Tidak ada imun di radang usus, tidak ada imun di ususnya, sehingga peradangan menjalar ke sel sehat ke bawahnya, ke ususnya. Mungkin esofagus sudah kena. Esofagus lebih dekat dengan lambung kan? Iya. Jadi paling asam lambung dulu, mah, gastritis, dispepsia, setelah itu GERD, setelah GERD kena, baru yang ke arah ke bawah. Infeksi usus. Radang usus. Karena usus kita tuh panjang banget loh, sampai 7 sampai 10 meter, bayangkan. Berapa lama sampai mengenai itu? Berarti memang butuh berbulan-bulan sampai kena paling bawah rektumnya. Oleh karena itu teman-teman, ayo mulai sehat sekarang dengan cara alami. Hanya saya minta sabar 3 bulan saja. Habis 6 sampai 9 toples, kurang lebih segitu. 6 sampai 9 toples. Mengapa kok nggak langsung tentukan toples? Dosis itu tergantung tubuh masing-masing. Ada yang dosisnya banyak, ada yang dosisnya kecil. Tapi saya selalu menggunakan dosis aturan dulu, yaitu 3 sendok makan untuk 1 liter. Siap ya? Siap dong. Ayo, kita punya teman banyak di grup kan, bisa saling mensupport. Oke, boleh mungkin dimunculin aja kali buat keranjang kuning. Apanya? Keranjang kuningnya. Boleh? Caranya gimana? Oh, oke. Boleh ya, nggak kena hukuman ya? Ada pertanyaan lagi nggak, Mas? Oke. Mungkin ini ada dari Kak Muhammad Taufik. Alhamdulillah udah bisa ikut live. Saya baru minum 3 sekawan 1 bulan, udah habis 2,5 botol setengah. 2,5 Toples. botol. Nah, toples. Pak Taufik, nggak salam kenal lagi. Tadi malam kita baru ngobrol. Ada yang mau ditanyakan nggak, Pak? Daripada saya hari ini mungkin akan off di grup ya. Karena sudah kita lewatkan lewat live, tapi besok saya akan hadir lagi di grup. Karena waktu saya semakin sedikit, ini juga jadwal praktek saya, jadi mungkin saya nggak sempat pegang grup, tapi kita bisa ngobrol di sini kan? Ayo ngobrol di sini teman-teman, apa yang kalian mau tanyakan saya jawab. Pak Taufik, gimana kondisinya sekarang? Ayo ceritakan. Boleh mungkin untuk Kak Taufik ya diceritakan. Sensasi apa yang sudah nggak dirasakan? Ini Mas ada yang angkatan 41 nih. Tanya di sini aja coba lewat sini. Boleh. Oh ini enggak kan ini admin. Coba dijawab dulu, kasihan dia. Tanya. Halo, ada yang mau ditanyakan nggak? Oke, mungkin ada Kak Sulis ya. Oh, Kak Sulis. halo Bu Sulis, kembali ketemu. Ini nanya untuk kelapa, gimana dok? Apakah boleh dikonsumsi? Biasanya dibikin botok. Boleh, kelapa muda kan? Sebetulnya apapun boleh kalian konsumsi asal tidak melanggar pantangan. Masih ingat kan pantangan? Pantangan itu 1 alkohol yang mengandung alkohol. Kedua, ayo ada yang ingat nggak ikut kuliah? Kedua yang mengandung kafein, kopi, teh, sama coklat. Yang ketiga gorengan, makanan berlemak, makanan yang terlalu tajam rasanya, termasuk buah-buahan yang tajam rasanya, terlalu asin, manis, pedas, pahit, nggak boleh. Terus instan, pabrikan, apapun yang dibuat di pabrik meskipun itu makanan sehat, saran saya jangan, cari yang aslinya, yang original. Oke? Bisa kan? Boleh, mungkin
Mungkin ada lagi nih dari Kak Siti Helnawati. Mungkin Halo Bu Siti, ini ke grup 5 ya kalau nggak salah ya. Bu Siti gimana? Ikut grup berapa? boleh mungkin pertanyaan sebagai orang awam dulu mungkin begini. Oh iya. Dokter, kalau minum obat herbal 3 sekawan apakah ada efek sampingnya gitu? Mungkin yang baru-baru gitu. Oh, efek samping nggak ada. Semua makanan alami itu nggak ada efek sampingnya ketika kalian tidak berlebihan. Berlebihan tuh misalnya begini, kalau makan kencur sampai sebaskom 1 hari, itu baru menimbulkan efek samping. Tapi tidak mungkin kan? Misal habatus sauda. Saya pernah riset tuh dulu waktu saya kuliah, risetnya itu minum habatus sauda akan meracuni tubuh jika makan seember. Mungkin nggak kita makan seember? Nggak mungkin kan? Orang kita makannya aja hanya 500 miligram. 500 miligram nggak sampai 1 gram, kecil banget kan? Itu aja udah beri efek. Jadi ini artinya makanan itu tidak toksik. Karena kalau toksik dalam jumlah yang sangat besar tapi tidak mungkin dikonsumsi oleh manusia normal. Jadi tidak toksik. Nggak masalah Bu, lakukan terus. Pak Jokowi juga setiap hari minum temulawak, rebusan temulawak, serai dan lain-lain dan sehat. Dan saya juga selalu minum jamu. Itu membuat saya jauh lebih sehat. Oke. Ada lagi pertanyaan? Jadi ceritanya dulu gini, kalau enggak aku mau cerita ya. Boleh. Dulu tuh saya itu punya asma. Saya kalau kecapean pasti kambuh asmanya. Terus saya waktu itu mau lebaran, jadi saya udah merasa sudah mulai sesak nafas gitu. Makanya saya ingin pas lebaran nanti saya betul-betul sehat. Karena pulang kampung capek, ketemu banyak orang, jangan sampai kondisi kita drop. Terus saya minum dexamethasone 0,75, kalau nggak salah. 3 kali 1 0,75 miligram. Apa yang terjadi pada tubuh saya? Setelah itu saya pendarahan. Jadi mens tidak berhenti. Hipertensi, kolesterol naik, trigliserida sampai hampir 1000. Normalnya 150. Setelah saya renungkan, itu semua efek dari dexamethasone. Dan saya berobat ke dokter. Oleh dokter ada penebalan dinding rahim, sehingga terus-menerus terjadi menstruasi. Dan mau dikuret, saya nggak mau. Oh iya, saya mau dikuret. Ya, saya bersedia, karena saya udah putus asa, udah lama banget. Itu juga nggak langsung berobat. Saya pikir 1 bulan berhenti atau enggak membaikkan. Terus akhirnya saya ke dokter kan. Terus ketika ke dokter, dokternya ini harus dikuret. Oke, saya ingin dikuret di kampung halaman. Karena apa, suami saya waktu itu tugas ke luar negeri. Jadi nggak ada yang mendampingi. Saya takut kok terjadi sesuatu kan. Saya pulang kampung maunya. Nah, ketika pulang kampung itu, anehnya, udah sampai stasiun, itunya ketinggalan Bu, tas saya ketinggalan. Jadi gugur tuh, tiketnya hangus. Beli lagi. Nih, dapat nih. Beli lagi tapi besok pagi. Masya Allah, besok pagi ketinggalan kereta, nggak ada yang bangun. Ketinggalan lagi 2 kali ini. Itu anak-anak, itu suami udah keluar negeri, udah nggak ada. Anak-anak juga ada yang tidur semua. Nggak ada yang bangun. Terus udah gitu, beli lagi. Kita masih nggak putus asa. Beli lagi. Masih ada jam sekian. Terus kita naik, pakai pakai gokar ya ke sana. Di tengah jalan kejebak. Ada polisi itu loh. Jadi kita terlambat 5 menit. 3 kali tiket hangus. Terus akhirnya apa iya mau mencoba yang keempat? Akhirnya yang lucu kan yang pertama, sebenarnya tas kok bisa ketinggalan. Itu aneh, dan selama ini saya belum pernah mau pergi malah tasnya ketinggalan. Ya kita katakan, terus saya telepon sama anak-anak di kantor, tolong dong buatkan ramuan bla 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 bla. Alhamdulillah minum ramuan itu langsung pendarahan berhenti. 2 hari kemudian USG ulang, sudah normal penipisan dinding lambung. Nah, jadi memang saya ditakdirkan memang harus menggunakan herbal, tidak menggunakan. Nah, itu menggunakan Dexa, saya efek sampingnya segitu banget kan. Apalagi teman-teman kita yang menggunakan autoimun. Gejalanya akan ditekan, rasa pegelnya hilang, kemudian rasa nyeri rambut rontok hilang karena minum steroid, tetapi efek sampingnya banyak banget. Oleh karena itu teman-teman jangan berlama-lama dengan obat medis. Boleh kalian gunakan untuk mengatasi kedaruratan, tetapi untuk penyembuhannya, untuk regenerasi sel, kembalilah ke yang alami. Tuh.
Mungkin dari Kak Via mungkin naik gimana sih dok cara masuk grupnya gitu, grup dokter Ena. Kak Via kalau masuk grup, ini mohon maaf harus jadi pasien saya dulu. Kalau jadi pasien saya dulu berarti harus mengkonsumsi herbal saya. Karena saya akan memantau kedisiplinan program yang saya berikan. Program saya salah satunya menggunakan herbal dan ada beberapa diet 211 juga. Jadi untuk masuk grup jadi pasien saya dulu ya Kak. Nanti di sana dipantau. Syaratnya coba harus disiplin karena kalau nggak disiplin nggak sembuh. Kalau mah biasa nggak apa-apa. Kami dedikasikan adalah untuk penderita mah yang Akut gitu. akut itu baru aja, Oh, kronis. kronis. Kronis yang tidak sembuh-sembuh sudah dengan berbagai cara. Silahkan dengan gunakan 3 sekawan. Nanti saya pandu. Mudah-mudahan Allah berikan petunjuk. Ridho. Jadi Kak Via jadi pasien saya dulu ya. Nanti hubungi admin. Ini adminnya tapi lagi sibuk nih mendampingi saya. Boleh mungkin untuk kakak semua mungkin yang mau bertanya tentang grup boleh langsung ya diklik di link di bio kita. Link di bio. Bisa hubungi kami di situ ya untuk kakak semua. Atau kakak coba komen di postingan. Nanti nomor itunya kita ketik ya di situ. Karena kalau ngomong begini nanti kita diblokir ya. Live kita nanti diblokir kalau kita ngomong nomor telepon nggak boleh. Tapi kalau kakak ketik di postingan nanti kita tuliskan atau kakak bisa lihat di link kita di Linktree boleh ngomong nggak? Boleh. Link di bio kita mungkin. Di link bio kita. Karena kita salah ngomong juga akan diblokir nanti ininya. Oke, mungkin untuk Kak Taufik ya Bu. Alhamdulillah Bu pelan-pelan terus membaik, tapi masih BAB kadang mencret, sayur dan buah tetap. BAB mencret berarti keseimbangan cairannya belum terjadi optimal. Berarti ada sesuatu dengan ususnya. Sayur dan buah tetap lakukan. Bapak harus tambah jus lidah buaya untuk untuk memuluskan ususnya. Kalau mencret berarti ada usus yang bermasalah. Kedua, kekurangan probiotik. Oh, bisa juga ya Pak. Bapak kan cerita minum probiotiknya kebanyakan, bisa loh Pak. Bisa karena biotiknya kebanyakan. Kalau udah dikurangi masih banyak, Bapak harus bantu dengan tambah dengan cacing. Probiotiknya udah dikurangi tapi masih suka mencret, bantu dengan cacing. Artinya di usus itu ada masalah. Tapi bukan berarti nggak bisa sembuh. Sembuh, tenang aja teman-teman. Sebelum kanker itu insya Allah lebih mudah diobati. Tapi kalau sudah terjadi kanker itu butuh effort yang lebih kuat lagi. Bukan berarti kalian nggak bisa sembuh, bisa banget. Tapi akan lebih punya effort. Doakan mudah-mudahan klinik kami juga memiliki nanti HBOT, hiperbarik oksigen terapi, hiperbarik oksigen terapi. Mudah-mudahan bisa itu. Itu akan mempercepat penyembuhan penyakit kronis untuk meregenerasi sel secara lebih lebih cepat. Mudah-mudahan ya teman-teman, bismillah. Mohon doa dan mohon restu dari teman-teman juga tadi ya, kita akan mungkin secepatnya mungkin jika udah diberikan kesempatan. Ya, untuk Kak Via, ya dok ini lagi COT ramah untuk Kak Via. Jadi boleh mungkin teman-teman yang mau bertanya terkait tentang asam lambung atau asam urat di fokus kita kali ini. Tapi kalau teman-teman punya pertanyaan di luar itu juga boleh banget ya dokter ya. Kita belum bahas asam urat ya? Iya belum. Kita belum sampai ke asam urat. Mungkin teman-teman tanya asam urat itu apa ya, gitu ya. Boleh. Jadi teman-teman biasanya asam urat itu adalah hasil akhir dari metabolit protein. Disusun oleh purin. Protein itu salah satu penyusunnya adalah purin. Nah, supaya bisa dibuang ke ginjal, maka dibentuk dalam ikatan asam. Jadi maksudnya tubuh itu dibuat dalam bentuk asam itu biar bisa dibuang ginjal, karena itu sampah yang harus dibuang. Nah, masalahnya kenapa asam urat meningkat? Karena ginjal kita berarti bumpet. Supaya tidak bumpet, harus banyak airnya. Seperti WC, supaya nggak bumpet, bersih, harus kita gontor dengan bersih kan. Oleh karena itu, ginjal kita harus bersih. Supaya sisa-sisa metabolit tubuh pun bisa terbuang sempurna. Salah satunya asam urat tadi. Nah, untuk menjaga ginjal bersih adalah salah satunya dengan banyak minum, banyak makan sayuran dan buah. Kenapa? Karena pada sayuran dan buah kaya kalium. Ketika kaliumnya tinggi, maka pembuangan cairan kayak pipis akan menjadi lebih banyak. Dan jangan salah, ketika kita pipis maka asam urat ikut keluar. Ketika dia tidak keluar, dia akan mengkristal, ditimbun di jaringan sekitarnya,
maka lama-lama terbentuklah batu ginjal. Kalau di persendian terbentuklah apa? Ya asam urat yang tumit persendian jadi sakit, nyeri tumit, nyeri pergelangan tangan, dan nyeri persendian-persendian lainnya. Karena memang asam urat itu molekulnya berat, dia ingin diendapkan. Harusnya dibuang, malah diendapkan di tempat-tempat yang sempit. Nah, akhirnya menjadi timbunan kristal. Nah, tentu ketika kalian sudah menderita asam urat tinggi ya proteinnya jangan banyak-banyak. Makanya agak pusing juga kan, salah satu sisi 211 suruh makan protein. Tapi sisi lain terkena asam urat. Terus gimana dok? Udah 211. Banyak sekali penderita pencernaan kita yang diikuti dengan asam urat tinggi, ternyata dengan diet 211 hasilnya jauh lebih baik. Dan biasanya pada mereka yang menderita radang usus, asam uratnya juga tinggi. Nanti kenapa bisa terjadi akan saya jelaskan di VT, video TikTok. Apa hubungannya radang usus dengan asam urat? Nggak melulu karena ginjal kan berarti, karena asam radang usus. Oleh karena itu berkali-kali saya bilang, kesehatan kalian bermula dari apa? Usus kalian harus sehat dulu. Nah, untuk makanan, sayuran yang bermanfaat untuk asam urat, satu yang banyak mengandung air. Semakin banyak airnya, artinya kaliumnya tinggi dan itu akan semakin bermanfaat untuk membuang cairan dari ginjal kita. Misal seperti timun, labu-labuan, labu kecil gitu. Ya, kol itu juga kol yang warna kol itu juga tinggi kalium. Sebetulnya tinggi kalium tidak hanya pisang, air kelapa juga tinggi kalium, kemudian labu-labuan, terus apa tadi ya? Timun, seledri. Itu semua tinggi kalium. Kalian bisa mengkonsumsi secara rutin itu, insya Allah ginjal kalian akan bersih. Jika ginjal kalian sudah bumpet sampai terbentuk batu ginjal atau asam uratnya tinggi, ya tentu tidak cukup hanya dengan makan sayuran saja. Harus dibantu dengan ramuan herbal yang sesuai. Yang menguntungkan adalah Teramah 3 sekawan ini ternyata bisa menurunkan asam urat dengan diet 211 ya teman-teman. Terus apa dong hubungannya probiotik? Ya, nih, probiotik nih. Ini bukan madu, ini tidak sama dengan madu murni ya teman-teman, karena ini ada probiotiknya. Jadi apa hubungannya dengan probiotik? Probiotik itu menyehatkan seluruh tubuh kita, nggak hanya pencernaan. Dia bisa menghasilkan enzim pencernaan. Dia bisa membentuk mineral. Dia bisa membentuk faktor imun. Imun kita itu komponennya banyak banget, tidak hanya lendir, banyak komponen imun. Mulai dari lendir, ada yang berbentuk sel, ada yang berbentuk partikel kecil-kecil. Tidak sebesar sel. Itu semua komponen imun. Bahkan ada yang berbentuk seperti cairan. Humerus namanya. Itu semua bisa dibentuk oleh probiotik. Jadi kalau kita makan probiotik, insya Allah imun kita lebih kuat. Kemudian dia juga anti radang. Dia bisa membuat omega 3. Anti radang. Tubuh yang sakit pasti terjadi peradangan. Nah, dengan makan probiotik, peradangan kita akan berkurang. Jadi, asam urat pasti disertai rasa linu-linu kan? Iya, mungkin. Demam, linu. Nah, artinya di situ ada peradangan. Nah, gunakanlah salah satunya probiotik. Herbal sendiri sudah ada sifat anti radangnya. Teramah atau ramuan asam urat memang sudah ada anti radangnya. Tetapi dibantu dengan probiotik, hasilnya akan jadi lebih baik. Jadi teman-teman kalau pengen sehat tuh jangan hanya satu itu yang diobati, seluruh tubuh diobati aja semuanya. Nah, 3 sekawan itu bisa mengobati semuanya. Nggak hanya saluran cerna, tapi seluruh tubuh akan jadi lebih sehat. Makanya beberapa teman-teman kita yang nggak bisa hamil, ada 6 loh yang sudah hamil. Gara-gara ngobatin asam lambung malah jadi hamil. Kemudian yang haid tidak teratur jadi teratur. Itu juga banyak yang sudah 1 tahun nggak haid, sekarang jadi haid. Itu ada juga. Nah, oleh karena itu teman-teman, kalian yang sehat pun sebenarnya nggak masalah minum 3 sekawan. Oke, karena ini juga semuanya herbal organik, Yes. tanpa tambahan pewarna, pengawet, perasa, pengawet, pewarna, apalagi 5P itu apa? Pengawet, perasa, pewarna, bau mungkin. Pokoknya enggak, ya adanya seperti itu. Makanya harus direbus. Kalau ada zat kimianya direbus rusak dong. Kalau ada tambahan obat-obatan, ya kan? Ya. Ini kan enggak ada tambahan obat-obatan, maka harus direbus supaya khasiatnya lebih bagus. Oke, ini tuh teman-teman ya, ini
semuanya 100% bahan herbal, jadi aman untuk dikonsumsi jangka panjang dan aman juga tadi untuk ya mungkin ya buat rutin kesehatan juga, maintenance kesehatan yang udah gitu. sehat. Itu juga bisa banget teman-teman. Boleh, mungkin ini ada pertanyaan dari Kak Dia. Silakan. Alhamdulillah Teh Rahmah bisa nggak dok untuk mengatasi pusing, asam sudah enakan. Alhamdulillah. Kak Dia dari grup berapa? Sudah menggunakan Teramah berapa lama? Kalau belum 3 sekawan, usahakan 3 sekawan ya Kak, biar mempunyai bibit bakteri baik di usus kita. Walaupun bakteri baik itu mudah mati. Dia mudah mati. Jadi harus disuplai terus-menerus. Tapi setidaknya bisa menekan bakteri jahat, bisa menekan jamur, dan bisa menumbuhkan faktor imun yang memang sedang dibutuhkan orang sakit. Paling nggak segitu, walaupun hanya sebotol itu udah sangat-sangat bermanfaat. Dan jangan sampai bakteri jahat di tubuh kita menjadi mendominasi. Kalau mendominasi ya terjadilah infeksi bakteri seperti H. pylori atau Salmonella atau bakteri E. coli yang bikin diare. Itu sebetulnya bisa karena kurangnya bakteri baik untuk menekan pertumbuhannya. Oke. Mungkin ini dari Katina nih. Saya divonis gastritis antrum. Solusinya dok, sudah minum obat medis sama kunyit juga. Kalau selama ini tidak cocok, belum baik, saran saya gantilah dengan 3 sekawan yang memang mempunyai kekuatan yang lebih, kekuatan yang sudah nyata dan memang kita buat untuk itu. Nah, obat medis tentu pelan-pelan harus dikurangi. Karena apa? Obat medis itu, misalnya lansoprazol atau golongan PPI, pompa proton inhibitor, itu efeknya akan menutup saluran atau sumber asam lambung. Nutupnya permanen lagi, maksudnya ketika kita minum obat asam lambung nggak diproduksi. Padahal manfaat asam lambung tadi sudah dijelaskan di depan kan, manfaatnya luar biasa untuk tubuh kita. Lah kalau ditutup kira-kira metabolisme di lambung akan berlangsung dengan sempurna enggak? Enggak kan? Makanya terjadilah kembung. Sama dokter dikasihlah obat anti kembung. Kasih obat lagi. Obat lagi. Padahal satu obat pasti menimbulkan efek lain. Pasti ada efeknya. Ketika diberikan obat anti kembung, terjadilah sembelit atau diare. Nah, terjadilah sembelit, berilah obat anti sembelit. Kalau pas diare, berikan anti diare. Terus begitu lama-lama. Jadi tidak mencari penyebabnya apa yang harus disembuhkan. Yang disembuhkan itu karena sel lambungnya bermasalah. Sel lambungnya sakit semua, makanya harus dinormalkan, dibangun kembali. Itu butuh waktu. Sehingga saran saya nanti pakailah 3 sekawan, jangan hanya Teramah saja, 3 sekawan supaya hasilnya melesat. Kemudian pelan-pelan obat dokter dikurangi. Atau stop aja, kalau udah merasa sakit-sakit dikit kan nggak masalah kan. Dan supaya tidak menghambat penyerapan dari makanan maupun dari 3 sekawan yang kita minum. Kalau dinding kita dilapisi sukralfat, coba ada nggak nutrisi yang terserap? Antrumnya aja dilapisi sukralfat. Bagaimana mau menyerap nutrisi? Ya kan? Oleh karena itu obat-obatan seminal mungkin pelan-pelan dikurangi. Kecuali dalam keadaan darurat atau sakit sekali boleh kalian gunakan. Oke. Itu mungkin ini dari Kak Sulis lagi nih Bu. Halo Bu Sulis, basirnya udah enakan Bu? Oke, ini dari Kak Sulis, dokter, demam pada batuk bronkitis bisa pakai bubuk cacing kah? Herbal apa yang dokter untuk bronkitis? Kalau bronkitis saya harus menggunakan pahitan Ibu dan itu cukup banyak. Kalau Ibu masih ringan bronkitisnya, Ibu bisa gunakan sambiloto. Tapi pahit banget. Sambiloto itu akan mengiritasi lambung. Kalau untuk menderita asam lambung. Dan tidak cocok untuk anak-anak. Jadi harus melihat kasusnya dulu. Terjadi pada anak-anak, ada orang tua menderita asam lambung atau enggak. Pelanggaran. Terus diapain? Hah? Bisa, masih ada. Karena apa kok pelanggaran? Tuh teman-teman, dibilang pelanggaran video live, nggak tahu pelanggarannya di mana. Karena kalau udah kita dituduh melanggar terus, nanti kita nggak bisa live lagi loh. Kenapa Mas? Mungkinan tadi kan ngejelasin sambiloto nggak ada riset ini. Oh nggak boleh ya? Nggak apa-apa sih. Nanti bisa dibanding. Oh mungkin tadi ngomong sambiloto nggak boleh loh.
Kan ada manfaat. Tuh susah kan. Makanya kalau saya nanti gini, enggak semuanya akan sasar di sini, akan ada misalnya ada suatu daun yang rasanya pahit gitu aja kali ya. Iya, boleh. Yang manfaatnya sebagai jangan ngomong antibiotik ya. Antibiotik kan istilah dokter mungkin nggak boleh. Bisa sih, tadi berarti nggak masalah. Oh, yang bersifat untuk membunuh bakteri. Karena kalau bronkitis itu penyebabnya biasanya bakteri, walaupun bisa juga disebabkan karena virus. Oleh karena itu data ini harus lengkap, Bu. Terus apakah bisa menggunakan bubuk cacing? Bisa, kurang tepat. Ya nggak apa-apa, Ibu coba aja. Karena bubuk cacing itu sebenarnya lebih ke arah ke usus saluran cerna. Pencernaan ya. Pencernaan. Tapi dia memang kekuatan antibiotik seperti chloramphenicol. Boleh aja dipakai. Mudah-mudahan cocok. Ditambah teramah dulu dan madu imun. Karena semuanya juga bersifat mendongkrak imun dan juga bisa bersikap antibiotik. Tapi kita lihat perkembangannya selama seminggu. Jika dalam 1 minggu tidak ada perkembangan, maka harus diganti dengan ramuan lain yang lebih sesuai. Mudah-mudahan dengan ramuan sederhana bisa membaik. Bu Sulis gimana? Wasirnya udah enakan, Bu? Sudah grade 1 itu udah nggak keluar lagi. Oke. Belum jawab ya. Pak Taufik gimana kabarnya? Hari ini udah lebih enak. Boleh, mungkin ada lagi dari Kak Rosmawati. Silahkan Ibu Rosmawati. Ibu Rosma yang dulu datang ke klinik ya kalau nggak salah. Boleh nih. Dok, sudah 4 hari ini badanku nggak nyaman banget, kelingan banget, tensi rendah, biasanya hipertensi saya katanya gitu. Tensi rendahnya berapa, Bu? Sampai berapa? Kalau biasanya hipertensi jadi tensi rendah, Ibu dibarengi dengan obat dokter nggak? Kalau diminum obat dokter, jangan diminum dulu obat dokternya. Antihipertensinya nggak usah diminum. Kemudian olahraga, Bu. Coba keliengan, kalau hipotensi itu obatnya adalah berjemur dan olahraga. Setelah itu Ibu makan protein dan sayuran. Kalaupun Ibu mau makan karbo, tetap dalam konsep diet 2-1-1. Ya, itu lakukan dulu aja. Terus Ibu bisa mengunyah misalnya minum madu. Madu murni, bukan madu imun. Kalau madu imun ada probiotiknya. Saran saya kalau madu imun dibarengi dengan minuman. Tapi beberapa juga melaporkan minum madu imun dia lebih strong. Vitalitas bahkan lebih bagus katanya. Jadi boleh aja, nggak usah madu murni, madu imun juga Bu, silakan dipakai. Diminum bersama air, susu mungkin Bu silakan beli susu kalau Ibu udah cocok minum susu. Kalau udah cocok ya. Tapi susu low fat atau susu beruang. Susu beruang itu susu murni hanya dipasteurisasi saja. Itu boleh ditambahkan sedikit madu imun. Coba Ibu bisa diminumin itu. Mudah-mudahan nanti Ibu menjadi tidak lemes. Atau kemudian pastikan Ibu dosis diet 21, pastikan tetap melakukan diet 211 dan teramah dengan benar. Teramah dengan benar itu kalau 1 bulan habis 3 toples. Rata-rata begitu. Kalau Ibu hanya 1 toples ya itu menjadi sia-sia, Bu, tidak efektif. Semua butuh kedisiplinan untuk mencapai hasil. Kalau ada rasa nggak nyaman harus dilawan. Bisa jadi detox atau bisa jadi memang tidak berefek karena terlalu kecil dosisnya. Atau akumulasi dari pantangan juga bisa. Gaya hidup lain yang tidak menunjang. Terlalu cepat juga bisa. Kurang olahraga bisa. Minum teramah tidak sesuai bisa. Tidak melakukan diet 211 dengan tidak tertib bisa. Minum obat hipertensi bisa. Jadi harus dicari kira-kira penyebabnya yang mana, ya. Oke, ini mungkin tensinya di 115/76. Kalau itu normal, Bu, itu tensi saya juga segitu. Kalau Ibu biasanya 130, 140 itu memang rendah. Itu bikin pusing. Kalau orang normal memang segitu. Saya juga segitu, Bu. Di umur saya yang hampir 50, tensi saya segitu alhamdulillah. Dan bagi saya dan suami semuanya enggak masalah dengan tensi segitu. Jadi menurut ilmu kedokteran juga itu enggak rendah sih. Itu tensi yang normal. Cuma kalau biasanya tinggi ya tentu akan bikin Ibu lemes. Tapi kalau biasanya normal, kemudian jadi segitu sebenarnya enggak masalah. Berarti lemesnya karena asam lambung meningkat. Nah, kalau asam lambung meningkat, Ibu cek tips 1-7 mana yang belum Ibu lakukan dengan benar. Rutin enggak minum 3 sekawannya? Rutin enggak diet 211-nya? Ingat ya Bu, tips 1-7 apa itu? Dibaca ya. Masih ingat kan? Oke, mungkin ini tensi biasanya 130/100. Ibu biasa tinggi, jadi ya terlalu rendah. Nah,
Ibu minum obat nggak? Ibu sebetulnya kalau rutin minum 3 sekawan, lama-lama menjadi sehat loh. Biarkan saja segitu, Ibu jalan kaki aja olahraga, biar jantungnya bisa memompa dengan kuat. Elastisitas pembuluh darah juga jadi terbentuk. Ya, jadi bisa kontraksi, bisa relaksasi dengan olahraga. Jantung juga menjadi, Ibu olahraga saja dulu sambil berjemur. Mudah-mudahan itu akan mengatasi lemes karena tensi sudah kembali normal secara cepat mungkin. Karena Ibu kalau 100 itu terlalu lama, Bu. Kemarin udah saya share ya testimoni teman-teman kita yang tensi tinggi menjadi normal kembali. 100 itu tinggi sekali loh, Bu. Itu sudah termasuk hipertensi diastolnya. Dan itu hipertensi. Oke, makasih sarannya Ibu dari Kak Rusmawati. Semoga semakin sehat. Besok laporan di grup kembali ya Bu, biar terpantau. Saran saya 1 bulan menghabiskan Therama 2-3 toples, 3 sekawan gunakan, dan diet 211 tidak perlu khawatir. Kalau Anda khawatir melakukan diet 211, lakukan afirmasi dulu supaya sehat. Gitu ya. Ini aja Mas Hadi makan beras merah jadi diare loh. Gara-gara makan beras merah. Lah apalagi kalau makan herbal pasti juga akan detox. Itu detox, tapi sekarang udah enggak awal-awal karena tidak terbiasa makan yang berserat. Tapi sekarang di sini semua tim kita, keluarga kebun kita akan dilatih untuk makan sehat supaya kedepannya juga sehat. Gitu. Oke. Ini dari Kak Via Dok, cara penyajiannya 3 sekawan. Halo Kak Via, nanti ikut dalam grup. Di grup nanti akan diajarkan dan kakak harus memperhatikan materi yang di-share lewat chat. Tidak ada pertanyaan ulang, cara menyajikan, apalagi cara menyajikan, cara memakainya itu tidak akan diterangkan lagi di grup ataupun di live karena itu kakak bisa pelajari sendiri. Tapi kakak bisa berdiskusi dengan saya tentang kasus-kasus keluhan yang masih terjadi. Tapi bagaimana tata laksana itu sudah sangat komplit nanti kita share di grup kelas. Ya. Nanti hubungi admin ya, biar segera dimasukkan ke dalam grup ya Kak. Jangan lupa, kalau enggak nanti bisa ketinggalan. Ini kan untuk ini juga. Buat ngeklik kami. Oke, mungkin teman-teman yang ada pertanyaan lagi terkait asam lambung, terkait asam urat, boleh langsung aja diketikkan di kolom komentar teman-teman ya, mumpung lagi ada Ibu Dokter nih. Jadi kita bisa langsung diskusi secara cepat juga gitu ya. Kalau di chat kan lebih lengkap. Lebih lengkap juga ya di sini gitu. Boleh mungkin teman-teman yang langsung lain ada nggak? Ya. Berapa menit? Oke, mungkin Bu Dokter Ernan ya, mungkin ada pertanyaan tadi terkait asam urat ya. Mungkin makanan yang baik gitu ya, mungkin untuk mencegah asam urat. Makanan yang baik untuk mencegah asam urat yang tinggi kaliumnya, yang membersihkan ginjal kalian. Ingat penyebabnya tuh ginjalnya bumpet itu dulu. Encerkan ginjalnya dengan yang mengurangi bumpetnya, yaitu yang mengandung kalium. Itu saja dulu. Rutin makan sayuran dan buah kaya kalium, banyak minum air. Kalau parah, bantu dengan 3 sekawan. Ketika ginjal kalian sehat, maka asam uratnya akan melewati saringan ginjal gitu. Dan bisa kurangi makanan-makanan yang tinggi purin supaya tidak membebani sampahnya juga. Karena sedang sakit kan, tinggi purin berarti protein tinggi. Dari daging-dagingan, jeroan. Dari jeroan, daging, kemudian apalagi ya? Ya itu yang terbanyak, jeroan sama daging. Itu yang paling banyak. Gitu ya, beberapa kacang-kacangan bisa menimbulkan asam urat tinggi, tetapi sebetulnya ya masalahnya adalah di ginjal kan. Tapi sementara boleh kurangi kacang-kacangan dulu, tapi ingat sebetulnya kacang dalam dosis tertentu tidak membahayakan, tidak menambah asam urat. Segenggam 1 hari itu sudah cukup. Bahkan kedelai saja ternyata bisa mengurangi asam urat.
Teman-teman, ayo bertanya lagi. Mungkin Ibu, kalau kita sering kesemutan gitu, itu apakah masuk gejala apa itu? Kesemutan. Kalau kesemutan itu berarti jaringan di sekitarnya tidak teraliri oleh pembuluh darah. Otot-otot kita tidak bisa dialiri pembuluh darah dengan cukup. Kalau di kepala terasa pusing, kalau di badan, di kaki yang banyak otot motoriknya terasa kesemutan. Nah, untuk memperbaikinya, lancarkan aliran darah. Maka caranya dengan banyak minum, banyak olahraga, banyak makan sayuran dan buah. Kok solusinya itu terus? Lah iya, memang hidup sehat itu solusi untuk semua penyakit. Kuncinya itu. Untung kita masih kesemutan kan, belum stroke kan, belum sakit jantung, itu masih gejala, masih bisa kita perbaiki. Kalau sudah jantung tersumbat, mau tak mau apalagi sudah di atas 70%, pasang ring. Dengan pola makan sehat, lama, bahkan mungkin nggak berubah. Dengan herbal, lama juga. Sedangkan jantung sudah megap-megap. Nah, itu baru sakit. Kalau sudah pasang ring. Jadi kalau masih kesemutan, itu masih gejala, kita masih bisa segera memperbaiki. Ya, kira-kira begitu ya, Bu. Semangat dong untuk sehat. Ayo, ada yang tanya lagi nggak? Ibu Rosma, Ibu Lucia masih ada di situ kah? Ibu Dahlia? Ini dari Bu Siti Helnawati nih, Bu. Dokter, anak saya sering keputihan, mensnya nggak lancar. Mungkin bisa pakai apa ya? Usianya berapa, Bu? Kalau usianya masih muda, itu bisa ketidakseimbangan hormon. Tetapi jika usianya sudah bukan teen lagi, sudah bukan remaja, sudah dewasa, kemungkinan berjamur. Nah, kalau berjamur, satu harus bersih dulu. Satu, jangan biasakan pakai celana dalam kalau perlu, kalau udah pas di rumah. Kalau kedua, kalau pas di luar, gunakanlah pembalut yang mengandung antibiotik atau antiseptik yang ada sirihnya gitu. Itu cukup bagus. Tapi ketika sampai rumah, lepas saja celana dalamnya sehingga tidak lembab. Terus yang ketiga, cobalah minum pahitan. Segala yang berwarna pahit ditambah kunyit, daun sirih itu pahit loh, Bu. Sirih juga bisa pakai. Sambiloto pakai, ditambah kunyit, direbus, diminumkan, itu insya Allah akan membuat keputihan berkurang. Kalau itu belum membaik, konsultasi saja sama saya secara pribadi. Tapi berbayar ya, Bu. Atau mau ke klinik boleh, silahkan. Usianya 26 tahun. Oh, 26 tahun. Itu kemungkinan karena berjamur. Infeksi, Bu. Coba kalau haidnya teratur nggak ya? Setelah haid ya? Mensnya nggak lancar, haidnya nggak lancar. Oh, haidnya nggak lancar. Itu karena ketidakseimbangan hormon. Ubah dulu pola makannya. Masih ingat kan pola makannya? Banyak makan sayuran mentah, buah-buahan, air minum, kurangi gorengan, makanan instan. Itu dulu diperbaiki dan olahraga. Setelah itu perbaiki, baru ke Ibu bisa coba sering makan daun kelor. Kalau pakai daun kelor tidak membaik, nanti saya buatkan ramuan. Sebetulnya ramuan sudah ada nggak sih di TikTok Shop? Ramuan sudah ada. Ibu bisa klik di TikTok Shop ramuan, nanti ditulis di catatan ramuan penyeimbang hormon. Bisa ditulis ramuan penyeimbang hormon. Nanti kita bikinkan ramuan penyeimbang hormon. Mungkin bisa detail lagi, hormon wanita atau pria. Ya, hormon wanita atau pria, karena berbeda ya. Jadi itu ya, Bu ya. Oke. Ini mungkin ada dari Kak Dahlia nih untuk bertanya masalah detox ya. Dok, untuk masa detox supaya tidak terlalu lemas, apa yang harus dilakukan? Kak Dahlia udah detox belum? Maklum IRT harus on terus ya. Biasanya kalau udah Kak Dahlia kan sebenarnya pelanggan kita ini pelanggan. Ya, biasanya kalau sudah biasa menggunakan herbal nggak detox loh, Kak. Kalau lemes ya kurangi dosisnya. Kakak minum elektrolit. Elektrolit kalau masih bisa minum air kelapa, tambahin air kelapa, tapi kebanyakan asam lambung nggak cocok. Perutnya teriritasi, perih, tapi bisa tambahkan garam sedikit. Garam magnesium tambahkan. Atau kakak bisa gunakan oralit. Oralit bubuk itu tidak tidak mengiritasi lambung. Bisa totolkan garam magnesium di bawah lidah bisa sampai 3 kali. Kumur-kumur juga bisa, kumur-kumur karena asin kan. Kalau pas dalam setiap masakan, membuat teh ramah dan lain-lain tambahkan sedikit saja. Itu menjadi akan fit. Dan jangan lupa minum vitamin. Vitaminnya udah saya share ya, Kak. Di materi coba dicek kembali. Vitaminnya apa? Minum vitamin jangan. Oh, minum vitamin, Kak. Vitaminnya apa coba? Ada loh di materi, dicek dulu. Di materi sudah saya share tuh.
minum vitamin supaya tetap siaga. Oke, untuk Mami Selin sudah check out. Bismillah, ikhtiar, semoga lambungku sembuh. Amin. Kak, janji ya Kak, 3 bulan ya, harus konsisten. Jangan putus asa. Sesuatu ingin berhasil itu memang butuh kemauan yang keras, konsistensi. Saya minta hanya 3 bulan saja konsisten. Saya berharap sesudah 3 bulan 90%, dosisnya bisa dikurangi, bisa menjadi 2, 1. Mulai icip-icip pantangan, nyaman banget kan? Itu biasanya asal jangan keterlaluan, itu kan baru dibangun. Sering nyicip-nyicip nggak apa gitu. Icip-icip nggak apa-apa, tapi kalau keterusan nggak boleh, nanti ambrol lagi. Ingat ini membangun loh, bukan dalam rangka enak atau tidak enak, membangun sel. Jadi butuh waktu yang lama ya. Nah, jadi teman-teman saya minta sabar. Ini tidak dalam rangka kayak minum obat. Asam lambung begitu minum obat, perih langsung hilang perihnya. Ya iyalah, langsung ditutupi lapisan lambungnya, langsung dinetralkan, tadinya asam dinetralkan jadi netral kembali. Pakai antasidadun. Antasidadun itu isinya mineral yang bermuatan basa, menetralkan asamnya. Nah, itu menjadi tidak sehat kan? Karena memang kalau sesekali nggak apa-apa, sesekali. Tapi kalau udah rutin itu menjadi tidak sehat. Karena apa? Karena memang manfaat asam lambung dibutuhkan oleh pencernaan kita. Oke ya, Mbak siapa namanya? Mbak Via? Mami Selin. Mami Selin ya. Ayo sepakat ya, pokoknya harus sabar 3 bulan, minimal 3 bulan, tapi ini untuk sehat seumur hidup. Ingat, kesehatan berawal dari saluran pencernaan. Autoimun itu kalau kalian teman-teman pengen tahu, autoimun itu penyebabnya adalah kekurangan antibodi IgA. Yang dibuat di mana? Di saluran cerna. Itu. Makanya perbaiki dulu saluran cernanya. Maka resiko autoimun dan resiko asam urat tadi udah saya bilang kan, radang usus ternyata bisa meningkatkan asam urat, tidak melulu dari ginjalnya. Lagi-lagi saluran cerna dulu yang diperbaiki. Oke, mungkin ini dari Mami Selin mungkin nanya untuk susu yang cocok dikonsumsi bagi asam lambung. Susu yang cocok susu low fat, tapi teman-teman harus coba. Kebanyakan banyak yang belum bisa minum susu. Coba dulu susu low fat. Tapi kalau teman-teman mau mencoba beruang boleh, beruang atau susu yang baru keluar murni itu masih cair. Itu boleh silahkan. Kalau beruang itu memang teknologinya lebih bagus daripada susu UHT ya. UHT akan berbeda. Nah, silahkan dicoba. Belum tentu cocok, tapi silahkan coba. Susu murni lebih-lebih yang rendah lemak. Kalaupun nggak cocok bisa gunakan susu kacang. Misalnya almond yang paling, kalau kacang tanah banyak yang nggak cocok. Susu kacang almond itu pun dicoba sedikit-sedikit. Jangan langsung ini. Ingat lebih baik bertahap dulu ya, bertahap dulu pelan-pelan. Nanti nutrisinya akan ditingkatkan. Termasuk vitamin pun sudah saya tentukan. Vitamin sederhana dulu yang diminum. Setelah itu akan saya berikan link-link untuk multivitamin lanjutan. Itu semua sudah saya pilihkan yang sesuai dengan kondisi lambung. Tetapi itu bisa dipelajari di kelas. Oke, mungkin ini tadi Kak Mami Selin ini udah bolak-balik RS katanya. Baru endoskopi, sampai satpam sama perawat sampai apal karena udah sering bolak-balik gitu. Ayo Bu, sehat ya. Ke klinik saya bisa nggak? Yuk ke klinik ketemu dulu yuk. Ingat semangat loh. Saya nggak ingin Ibu gugur di 1 bulan, merasa enakan udah males makan. Emang sengsara minum jamu rasanya nggak enak, nahan lapar, nahan nafsu ya sebetulnya. Tapi ingat Bu, itu hanya 3 bulan untuk seumur hidup. Ibu harus bertekad, aku akan sehat kembali. Selalu lakukan afirmasi sehingga kita tidak mudah putus asa. Ya. Oke, mungkin nanya ini keranjang berapa buat vitamin lambung? Vitamin nggak ada, saya nggak jualan. Nggak jualan. Nanti affiliate aja ya kali ya. Boleh. Mungkin nanti kita sediakan, tapi mungkin untuk sekarang enggak, karena itu bukan milik kita, milik keranjang. Nanti kita bikinkan affiliate-nya aja. Bisa diklik harganya langsung ke yang bersangkutan. Tapi saya sudah memilihkan. Itu ada Bu, nanti di link-linknya ada di grup kelas. Nanti semua pasien saya pasti masuk grup kelas untuk ikut kuliah dulu. Kuliah tata laksana asam lambung. Nah, termasuk yang dibutuhkan nanti saya share di sana. Oke, mungkin ini Mami Selin ini dia orang Cirebon, Bu Dokter. Makanya dia pesan aja nanti mungkin. Cirebon ya? Mungkin, ya. Oh, baik. Kemarin saya jalan-jalan mampir di Cirebon Bu, di masjid tuanya. Kami sholat di sana. Di masjid tuanya, apa namanya? Masjid Agung Cirebon ya.
Duh, Masya Allah, enaknya. Terus kita sempat makan di pinggir itu, di pinggir alun-alunnya kan ada banyak makanan ya di situ. Kita makan ada apa? Empal gentong ya, Bu? Kita makan empal gentong. Pokoknya kita cicipin. Kita belinya cuma satu mangkok untuk berempat, satu mangkok berempat, jadi bisa makan banyak. Untuk penderita asam lambung, mohon maaf, ini menyakiti hatimu. Karena nggak bisa ya tadi. Masih Makanya dipantang kalian harus dulu. sehat dulu, nanti bisa ngikutin cara saya. Kuliner. Oke, mungkin nanti Kavi ya dok, apakah untuk penderita asam lambung butuh konsumsi vitamin B gitu? Iya dong, vitamin B. Nanti vitamin B apa yang dibutuhkan, nanti yang saya share aja. Karena jangan semua vitamin B diminum. Vitamin B itu banyak loh, dari B1 sampai B15. Lambung kalian itu sedang bermasalah, memulai dari yang urgent dulu, prioritas dulu, supaya tidak memberatkan lambungnya. Makanya saya pilihkan. Dengan harga jangan terjangkau kok. Kalian beli di apotek juga banyak. Nanti ya, ikuti kuliah saya. Mungkin ini mau misalnya nih tahu ada Bu Dokter ke Cirebon, langsung OTW ketemu Bu Dokter katanya. Amin Bu, doain ya Bu. Ya Allah, kalau kru saya banyak, saya pengen jalan-jalan loh Bu. Ceramah kemana-mana, doain dapat kru yang banyak. Nanti saya bisa jadi narasumber di luar kota tuh Bu. Nah, kalau udah gitu saya bisa nanti ke Cirebon, kemana gitu ya. Mengkampanyekan hidup sehat. Ini memang teman-teman penderita asam lambung itu banyak sekali sekarang dan saya curiga itu dipengaruhi oleh COVID. Jadi virus COVID tidak semata-mata mempengaruhi ke mana? Pernapasan. Ke pernafasan, tetapi sitokin itu efek dari imun yang berlebihan. Jadi ketika ada kuman COVID masuk, sitokinnya bergerak. Sitokin itu sel-sel imun yang bergerak terlalu banyak. Tidak hanya menyebabkan si penderita kewalahan di pernafasan, tetapi juga menimbulkan efek-efek di saluran pencernaan, pembuluh darah yang membuat menderita asam lambung menjadi semakin banyak dan efeknya menurut saya juga sekarang sangat berbeda dengan dulu. Sekarang orang udah halusinasi. Bahkan orang yang beriman pun sampai ketakutan, takut mati, takut sendiri, bikin surat wasiat. Padahal hanya sakit perut Bu, tapi fakta memang seperti itu. Dan banyak sekali. Saya juga heran. Nah, saya curiga dengan partikel DNA dari si COVID ini yang mempengaruhi kita menjadi berubah, berbeda. Oleh karena itu Ibu, ayo kita lawan. Salah satunya untuk melawan COVID adalah dengan madu imun. Dulu saya pertama kali mengobati asam lambung sebenarnya dengan Teramah. Tapi ketika saya bertemu dengan banyak kasus, kok susah banget sembuhnya ya. Nggak kayak dulu. Dan ternyata mereka mempunyai riwayat COVID, akhirnya menjadilah 3 sekawan. Dan 3 sekawan itu insya Allah udah komplit untuk membuat lambung ibu menjadi sehat. Ya. Oke. Untuk Kavia ya dok, sudah saya WA, tolong nanti dibalas ya. Oke Kavia ya, mungkin nanti akan kita balas untuk WA-nya. Boleh ya mungkin untuk kakak-kakak semua yang baru join, boleh mungkin ada pertanyaan terkait asam lambung, terkait asam urat, itu boleh banget langsung aja diketikkan di kolom komentar. Nanti akan kita diskusikan bersama dengan Ibu Dr. Erta Cipta ya, kakak-kakak semua. Ada pertanyaan. Bagaimana mengobati hipoglikemia tapi tidak ada riwayat diabetes? Tiap hari selalu drop sampai di angka 40. Nah, teman-teman kalau hipoglikemia berarti gulanya terlalu cepat masuk ke dalam tubuh kita, diambil oleh tubuh kita. Berarti ada enzim yang bekerjanya terlalu over. Atau glukosa transporternya, glukosa transporter itu kayak bis, ngangkut glukosa dari pembuluh darah masuk ke dalam sel. Nanti di sel disambut oleh insulin. Insulin itu harus digandeng insulin untuk bisa masuk sel. Tanpa insulin nggak bisa. Nah, glukosa transporter ini bisnya. Mungkin bisnya terlalu aktif banget ya. Begitu glukosa sedikit diangkut semuanya dibawa ke sel. Berarti kita harus
mengendalikan glukosa transporter. Oleh karena itu, salah satu caranya adalah kembali lagi ke hidup sehat. Coba Bapak Ibu lakukan olahraga yang sederhana saja. Jangan olahraga berat. Ringan jalan kaki tapi kena sinar matahari. Pola makan mulai sehat, banyakin sayuran dan buah. Diet 211. Kemudian pilihlah karbohidrat yang sehat. Karbohidrat sehat itu masuknya ke dalam tubuh kita itu pelan-pelan. Intinya memiliki indeks glikemik yang rendah. Contohnya adalah madu. Perbanyak madu, pakailah madu imun. Kemudian kalau Bapak misalnya betul-betul ada madu hutan juga akan lebih baik. Cuma kelebihan madu imun ada probiotiknya. Probiotiknya juga akan membuat faktor imun. Gunakanlah karbo sehat seperti dengan indeks glikemik yang rendah, seperti misalnya tadi itu madu, gula aren, kemudian gula Jawa sama aja, atau bisa gula tebu yang masih coklat warnanya, kemudian umbi-umbian. Kan saya bukan penderita diabetes, dok. Bener, bukan penderita diabetes, tapi biar glukosa transporternya itu nggak terlalu aktif. Biar dia itu nggak terlalu giat untuk ngambilin gulanya. Yang kedua adalah kuatkan limpanya. Ini sistem TCM, Traditional Chinese Medicine. Jadi ketika kita hipoglikemi, maka limpanya lemah. Limpanya lemah, jadi kita kuatkan. Hatinya kita kuatkan. Nah, setelah semua organ kita membaik, maka dia akan bertingkah normal seperti pada umumnya atau seperti fungsi fisiologis yang seharusnya. Jadi gitu ya. Mudah-mudahan ikut melihat saya ya. Aduh, kasihan banget ini kalau nggak melihat saya. Oke, dari Mbak Kunir ya Oh, mungkin harusnya langsung dijawab aja. Gini bisa nggak, Mas? Bikin video. bisa. Pakai kan kita punya ini lagi kan? Punya apa namanya? Lagi. Kita punya apa namanya? Tongsis gitu. Ini di atas. Diambil dulu. Biar atau begini. Gitu. Atau pakai apa? Pakai apa ya? Gini ya. Sebentar ya, ini kasihan nih ya yang apa? Oke, mungkin dari kamu Michelin, alhamdulillah baru nemuin dokter yang bisa jelasin sampai detail dan komplit. Biasanya dokter kan cuma ngobrol terus langsung ngasih resep gitu ya. Ya karena kita ketemu di luar. Ya. Enggak, tapi kalau ke klinik saya juga bisa kok puas bertanya. Karena saya pada dasarnya pengen teman-teman itu memahami sakitnya, mereka sehat dengan mandiri. Tidak selalu bertanya, tidak selalu kenapa saya begini, tahu betul bagaimana menata laksana, memanajemen diri sendiri untuk sehat. Makanya kalau semua pasien saya yang mau akupunktur, mau terapi lain, ketemu saya pasti saya jelaskan duduk masalahnya dulu, tata laksananya dulu. Setelah mereka paham itu bisa sampai 1 jam. Setelah mereka paham baru ke terapi berikutnya. Jadi itu yang menurut saya pokok dilakukan oleh pasien-pasien saya. Karena saya bukan obat, saya tuh ingin teman-teman itu meregenerasi sel, memperbaiki sel yang rusak menjadi sel sehat semakin sehat. Ini nanti aja, bisa berarti nanti aja, kasihan nanti aja lah. Tapi bisa begini berarti ya? Bisa. Ambil itu tadi jelasin. Next. Naik aja, nggak sekarang. Tadi udah ya. Oke, sehat-sehat Bu Dokter. Semoga sukses selalu dan laris manis. Amin, mudah-mudahan pasiennya pada sembuh ya. Itu lebih membahagiakan saya. Pasien pada sembuh, ya Allah, kasihan ya kalau nggak sembuh-sembuh. Iya, jadi ada kita jadi lega juga. Jadi lega kalau pasien. Dan nurut ya, banyak banget pasien yang kadang-kadang ngeyel. Padahal saya udah berkali-kali bilang. Pantangan, jangan makan karbo terlalu banyak. Kalau terlalu parah, malah kalau perlu hentikan hentikan karbo dulu. Tapi ngeyel, kadang-kadang lemes, nggak apa-apa lemes, afirmasi aja, minum vitamin yang saya sarankan, itu akan bantu. Ya namanya juga orang sakit, puasa aja kadang-kadang. Saya pernah punya pasien kemarin melaporkan, dokter saya mengikuti video dokter. Alhamdulillah setelah mengikuti video dokter, dengan pola makan saja, saya 50% membaik. Dan beliau bilang juga gini, setelah sehat betul itu setelah saya ikut puasa. Memang 3 hari pertama itu sangat tersiksa sakit. Tapi saya terus bertahan karena
mendengarkan video juga. Manfaat puasa itu sangat bagus. Dan setelah puasa dia mencapai 85%. Kemarin datang ke klinik untuk menuntaskan yang tinggal 15%. Ayo teman-teman sehat ya. Ikuti, jangan lupa ikuti video-video saya juga. Dan ikuti video-video saya juga ikuti video saya juga, jangan lupa like, share dan komen. Like, share dan komen ya. Oke, mungkin nih buat teman-teman yang mau order Terama, itu teman-teman bisa cek di etalase nomor 8 ya. Etalase nomor 8 untuk Teramanya. Satu toplesnya ini